Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini, sahabat sehati, sahabatku, komunitasku dimanapun kalian berada? Masih berjumpa dan bertemu kembali dengan kami di pembahasan soal-soal hukum. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal hukum nifas atau pasca persalinan. Oke, kita lihat langsung ke soal yang pertama. Soalnya adalah seorang perempuan umur 25 tahun, P1A0, nifas 7 hari datang ke puskesmas untuk memeriksakan keadaannya. Hasil anamnesisnya atau hasil anamnesa sudah tidak mules dan nyeri jahitannya berkurang. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, tekanan darahnya 110/70 mm/Hg, suhunya 36,7 derajat Celcius, nadinya 80 kali per menit, pernapasannya 20 kali per menit. Pertanyaannya adalah, berapakah PFU yang tepat sesuai kasus tersebut? Oke, bagi pemirsa sehati yang sebelumnya sudah menonton video-video dari kami, mungkin tahu bagaimana cara triknya mengerjakan. Tapi bagi pemirsa yang baru pertama join atau bergabung di video kami, kita akan sedikit flashback bahwa trik dan tips untuk cepat mengerjakan soal. Yang pertama adalah lihat umurnya, fisiologis, setting tempatnya, puskesmas. Yang fisiologis atau yang normal diabaikan. Hasil anamnesis yang fisiologis, hasil pemeriksaannya semuanya fisiologis. Berarti langsung berikutnya kalau tidak menemukan yang patologis, kalau yang patologis kita garis bawahi. Pertanyaannya di garis bawahi, yang ditanya berapakah tinggi fundus yang tepat sesuai kasus tersebut. Ingat, berarti ini nifas 1 minggu, nifas 1 minggu. Berarti dia sudah kontrol nifas 1 minggu ya. Kita lihat bahwa saya akan nanti di video saya akan ada tabel. Jadi kita lihat di sini misalnya sini waktu, di sini tinggi fundus, saya akan bisa sedikit ya. Di sini berat uterusnya. Untuk memudahkan sahabat sehati atau untuk memudahkan kita para pengerja soal hukum ya, kita pakai waktu-waktu yang kita pahami. Jadi untuk tidak dihafal, maksud saya dipahami bahwa kita pertama ini dari bayi lahir ya. Di sini kita taruh di sini plasenta lahir. Berikutnya yang kita taruh di sini 7 hari atau 1 minggu. Berikutnya yang kita taruh di sini 2 minggu. Dan ingat bahwa nifas adalah definisinya kembalinya alat-alat reproduksi seperti sebelum hamil, bukan kembali seperti semula ya. Jadi hindari kita menjanjikan pasien atau menjanjikan nanti konseling atau edukasi buat ibu-ibu nifas bahwa kembali seperti sebelum hamil. Jadi bukan kembali seperti normal ya. 6 minggu. Nah, di sini. Nah, untuk memudahkan kita, kalau kita bukan tipikal orang penghafal, karena saya selalu menekankan bahwa mengerjakan soal ini harus paham ya. Untuk 1 minggu ini untuk kita lihat dari bayi lahir, pasti berat badan ini berat uterus ya, bukan berat uterus. Ini 1000 gram. Nah, kita lihat di 1 minggu itu 500 gram ya, 500 gram. Nah, supaya untuk memudahkan kita, biasanya ini saya selalu di sini 50 gram ya. Saya selalu selisihnya atau kurangnya itu selalu 250. Jadi di sini 7,5, di sini 2,5.
di sini 2,5. Meskipun ada beberapa referensi yang mengatakan ada yang beratnya 3,5. Ya, tapi untuk memudahkan kita kerjakannya 1.000, di bayi lahir 500, di sini 50. Selisihnya dari setiap ini 250. Jadi untuk memudahkan kita. Nah, untuk pengerjaannya, untuk memudahkan kita juga, bahwa kalau seminggu itu pasti sudah ada di pertengahan simfisis dengan pusat. Nah, kalau bayi lahir ini pasti masih setinggi sepusat. Ya, ingat kalau bayi lahir berarti plasentanya masih ada di dalam. Tapi kalau plasenta sudah lahir, dia harus di bawah pusat. Ya, biasanya 1 jari di bawah pusat, 2 ini kan kurang lebih 1 jari di bawah pusat, 2 jari di bawah pusat, terus ya 3 jari di bawah pusat sampai ketemu seminggu ini. Ya, ini kan kurang lebih. Nah, untuk yang 2 minggu, jadi dia otomatis kalau di sini di bawah pusat, untuk yang 2 minggu dia pasti ada di atas simfisis. Ya, kita patokannya ini 2 jari atas simfisis. Ya, ini kurang lebih ya. Tadi saya bilang mungkin 1 jari, mungkin 2 jari. Ya, ini hanya kurang lebihnya. Nah, untuk yang 6 minggu dia pastinya sudah tidak teraba di mana ya, di atas simfisisnya sudah tidak teraba. Gitu. Mungkin penjelasan dari kami seperti itu untuk memudahkan bahwa kita patokannya adalah ini kata kuncinya, yaitu di 1 minggu. Kata kuncinya di 1 minggu, tinggi fundusnya setengah simfisis pusat, dan berat uterusnya 500. Kita ambil tengah-tengah. Sisanya tadi saya bilang 1.550, dan kita ambil selisihnya 250. Dan ingat urutannya, bayi lahir, plasenta lahir, 1 minggu, 2 minggu, dan 6 minggu. Meskipun dalam prosesnya ada yang 4 minggu sudah kembali normal, ya 4 minggu, misalnya 4 minggu nih di sini nih sudah ada yang 4 minggu sudah kembali normal gitu. Ya, kita patokannya sini aja. Berarti kalau di 4 minggu otomatis dia makin turun. Tadi dia masih teraba di atas simfisis, tapi yang jelas dia di 6 minggu baru tidak teraba. Berarti kalau di 4 minggu bisa jadi ada 1 jari di atas simfisis. Tadi saya bilang yang jelas dia masih teraba di atas simfisis, masih teraba. Dan beratnya 4 minggu berapa? Ya, otomatis makin berkurang. Siapa tahu di sini tadi 40 mendekati hampir 50. Dan kadang-kadang di 6 minggu ini ada yang bukan 50 malah. Bahkan dia sudah kembali seperti sebelum hamil. Oke, baiklah, begitu penjelasan dari saya, sahabat Sati. Dan yang harus perlu diingat bahwa di nifas definisinya adalah kembalinya proses alat-alat reproduksi kembali seperti sebelum hamil sampai dengan usia 40 hari. Ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 41 hari, di referensi ada yang bilang 42 hari. Kalau dijadikan minggu berarti sekitar 6 minggu. Oke, sahabat Sati, perlu kita refresh ulang bahwa tadi saya sudah menjelaskan perubahan-perubahan di nifas. Nah, berarti kalau di soal ini nifas 7 hari dia termasuk kontrol nifas yang ke berapa? Kalau ini 1 minggu ya. 1 minggu ini berada di KM gimana ya? Saya nggak usah. Oh, ini aja, saya mau mudahkan. Jadi gini. Kontrol nifas pertama, kontrol nifas kedua, mohon maaf. Jadi kontrol nifas itu kodenya kontrol nifas. Kontrol nifas itu kodenya KV.
Jadi tadi maaf bukan KN, kalau KN kunjungan neonatal. Kunjungan nifas 1 itu kapan, kunjungan nifas kedua itu kapan, kunjungan nifas ketiga itu kapan, dan kunjungan nifas keempat itu kapan. Nah, untuk memudahkan sebenarnya kita berbarengan saja dengan ini, kalau bahwa di kontrol nifas pertama itu atau bukan kontrol nifas ya, bidan harus mengobservasi pasien nifasnya di 4 tahapan ini. Ya, baik dia sedang dirawat maupun dia sudah pulang atau kunjungan rumah. Yang pertama KV1 adalah 6 sampai 8 jam. Nah, berikutnya KV2 ini sekitar 6 hari, berarti semingguan. Berarti di soal ini adalah KV2. Di sini adalah KV2. Ya. KV3-nya itu sekitar 2 minggu dan KV4-nya sekitar 6 minggu. Mah bebas, Sultan mah bebas. Nah, jadi sahabat Sari ini tolong dipegang patokannya bahwa ingat yang ini 6 hari ini setara dengan seminggu. Kata kunci yang harus dipegang pasti awalan huruf angkanya berulangnya 6 ya. Tadi 6 jam, 6 hari dan langsung loncat ke 6 minggu. Nah, di tengah-tengah 6 jangan lupa ada angka 2. Seperti yang tadi saya kasih triknya, sebelum angka 6 pasti ada angka 2 ya. 6 minggu bisa kembali seperti semula ya, tidak harus 50 gram. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada soal 4 minggu, kalau misalnya nanti ada di soal 4 minggu berapa berat harusnya, bisa jadi dia mulai sekitar 50 gram dimulai dari 4 minggu, sehingga di 6 minggu dia sudah tidak atau kembali seperti semula berat badannya. Oke, baik. Oke, baiklah sahabat hati, kita lanjutkan ke soal berikutnya yang masih di soal uji kompetensi tentang nifas atau pasca persalinan. Soal berikutnya adalah seorang perempuan 27 tahun 4B2A0 telah melahirkan 15 hari yang lalu, datang ke PMB dengan keluhan payudara terasa penuh. Hasil anamnesis merasa demam. Hasil pemeriksaan keumnya baik, suhunya 38 derajat Celcius, payudaranya tampak merah dan mengkilat. Kontraksi uterus penuh. Nah, apakah diagnosa kasus tersebut? Kita kiki poinnya, 27 tahun, datang ke PMB. Ini praktik mandiri bidan. Jadi istilahnya dulu bidan praktik mandiri hanya dibalik saja PMB. Jadi istilah-istilah asing ini mohon mulai difamiliarkan di telinga sahabat hati. Nah, berikutnya tadi yang digarisbawahi adalah yang patologis. Payudaranya terasa penuh, ibu nifas merasa demam, lihat suhunya 38, payudaranya tampak merah dan mengkilat, kontraksi uterus baik, fisiologis. Jadi kami atau saya tidak menggarisbawahi. Nah, pertanyaannya harus selalu kita garisbawahi, apakah diagnosa kasus tersebut? Nah, perlu kita ketahui 27 tahun adalah usia yang normal, usia reproduksi normal 20-35 tahun. Sudah sama-sama kita ketahui. Anak kedua tidak ada keguguran dan ini 15 hari. Ini tadi ada di kafe berapa ya tadi ya, 15 hari. Coba. Berarti dia sudah ada di mulai kafe ketiga. Tadi kan urutannya 6-8 jam, kafe 1, berikutnya 6 hari, kafe 2, kafe 3 2 minggu, dan kafe 4 6 minggu. Berarti ini menjelang atau masuk ke kafe ketiga. Nah, ini merasa demam. Hasil analisis didukung dengan objektif 38 derajat Celcius, berarti sudah ada infeksi. Sudah ada infeksi dibuktikan dengan adanya demam ya. Sudah ada peradangan, warnanya merah. Nah, sebelumnya saya harus bahas dulu, ada beberapa yang harus sahabat sehati ketahui bahwa ketika soal ini ada bendungan ASI. Bendungan ASI ini adalah sama, dia payudaranya terasa penuh dan sakit, tetapi belum disertai tanda-tanda peradangan atau infeksi.
ya. Jadi nanti saat soal bendungan ASI perhatikan keluhannya hampir mirip, payudara terasa penuh dan sakit tetapi belum disertai rasa atau suhu yang tinggi dan payudara yang memerah. Dan jadi belum ada peradangan. Tetapi ketika sudah ada soal seperti ini, ingat segala sesuatu yang berhubungan dengan is pasti infeksi, berarti otomatis dia mastitis. Untuk memudahkannya adalah warnanya merah, makanya kita pilih huruf M, mastitis, merah. Nah, kenapa kita nggak pilih abses? Nah, abses adalah kata kuncinya, soalnya semuanya hampir mirip. Kalau abses soalnya sama seperti mastitis, tetapi ditambah dengan adanya nanah, ya, dengan adanya nanah, sudah keluar nanah. Jadi nanti cari kata kunci kalau dia sudah ada nanah, tidak pikir panjang, itu pasti abses. Run. Tanda ini ditambah dengan nanah. Puting susu lecet, puting susu pasti letaknya di puting susunya. Puting susu lecetnya berarti ada luka yang terbuka. Nah, kalau puting susu itu lecet sudah bernanah, hati-hati larinya bisa ke abses. Ya, pokoknya intinya puting susu lecet berarti sudah ada perlukaan. Kalau dia soalnya ditambah dengan ada infeksi atau peradangan, lihat kata kuncinya suhunya tinggi dan warnanya sudah merah. Nah, jadi bisa saya simpulkan adalah untuk kasus bendungan ASI, mungkin saya kasih perbedaan ya. Ini bendungan ASI, di sini mastitis, di sini abses. Nah, bendungan ASI perbedaan dari ketiganya adalah bendungan ASI payudaranya terasa bengkak dan sakit. Sama di sini pun seperti itu, tapi yang membedakan adalah di sini payudaranya juga bengkak dan sakit, ini pun seperti itu. Tapi ini sudah ada tanda-tanda peradangan tadi. Suhunya sudah di atas 37,5 derajat Celcius. Ini pun demikian, suhunya sudah 37,5 derajat Celcius dan warnanya sudah ada peradangan merah atau bahkan yang paling parah ada mengkilat. Tapi ini kata kuncinya merah aja, merah. Dan kalau di abses dia perbedaannya sudah keluar nanah. Perlakuannya adalah kalau bendungan ASI dia masih bisa di breast care. Artinya dia masih bisa dipijat payudara bagian depan ya. Breast care itu bisa pijat oksitosin, bisa pijat di bagian depan, pijat payudara atau perawatan payudara yang berhubungan dengan pijat. Nah, tetap kunci berikutnya adalah dia harus tetap disusui. ASI disusui dan atau ASInya diperah atau dipompa. Bedanya dengan mastitis, karena dia sudah ada peradangan, sudah ada suhu tinggi, ini pasti payudara yang ketika dipegang pasti sakit. Jadi dia tidak bisa lagi diberi perlakuan breast care. Dia langsung adalah apa? Dia harus ASInya dikeluarkan. Kalau belum ada nanah, kalau dia belum ada nanah hanya peradangan, silakan untuk ASInya tetap disusui atau ASInya diperah atau dipompa, silakan ya. Yang jelas dia tidak boleh dipijat atau di breast care ya. Kalau hanya dibersihkan dua-duanya boleh perawatan payudara puting susunya ini sama-sama semuanya boleh. Perawatan puting susu masih bisa. Ini masih bisa perawatan puting susu. Tapi kalau sudah sampai abses, dia boro-boro bisa di breast care atau dipijat atau dibersihkan putingnya. Kalau absesnya terkena di puting susu, dia otomatis
kamu lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berdua. Sudah tidak boleh dibersihkan ataupun sudah tidak boleh disusui ke bayinya kalau memang dia nanahnya terkena di puting susu. Tapi kalau nanahnya di payudara penampang bagian kiri, atas atau tengah, silakan untuk tetap mengeluarkan ASI, memompa ASI. Tapi ASI yang sudah bercampur nanah kemungkinan tidak bisa diberikan kepada bayi. Tetapi kalau bagi yang puting susunya belum terpapar nanah, silakan untuk ASI tersebut dikeluarkan dan diberikan ke bayi dengan catatan ASINya saat dikeluarkan tidak bercampur dengan nanah. Pada dasarnya gini, semuanya harus dikeluarkan, baik bendungan ASI, masinis maupun abses, tetapi yang bisa digunakan adalah ASI yang belum atau tidak bercampur dengan nanah, karena dengan mengeluarkan ASI otomatis menyelesaikan masalahnya. Nah, abses ini bidan itu harus dirujuk, mastitis, abses. Ini bendungan ASI masih kewenangan bidan. Tapi kalau mastitis, abses itu harus segera dirujuk karena memerlukan terapi. Jadi bendungan ASI ini asuhan bidan masih bisa, semuanya masih bisa asuhan bidan, tetapi memerlukan tambahan dari terapi dari dokter. Apalagi ini selain ini intinya ASINya di keluarkan. ASINya tetap dikeluarkan dengan cara apapun, memompa ataupun memerah. Berikutnya adalah dikasih terapi, dan ini harus insisi nanahnya harus dikeluarkan, dan itu yang berhak kewenangannya adalah dokter ya. Ini harus insisi dan ini memerlukan terapi kedua-duanya. Karena apa? Satu, karena sudah ada suhu tinggi perlu dikasih obat, dan sudah harus membutuhkan terapi anti radang. Untuk puting susu lecet biasanya asuhan bidannya bisa dengan, kalau dia belum keluar nanah, bisa dengan mengoleskan sebelum menyusui, mengoleskan dengan ASI. Jadi ASINya dioleskan, atau dengan mengkompres puting susu tersebut bisa dengan air suam-suam buku atau air hangat untuk mengatasi atau asuhan puting susu lecet. Yang pasti puting susu lecet pun bayi harus tetap disusui, ataupun payudara harus tetap kosong, jadi silakan dikeluarkan dengan cara memerah atau memompa ya. Intinya hindari membiarkan ASI penuh. Kalau ASI penuh, yang ada masalah akan menjadi lebih berat. Nah, untuk puting susu ke dalam, untuk puting susu ke dalam ini adalah harus diberikan asuhan, sebenarnya bukan setelah nifas atau setelah persalinan baru diberikan asuhan, tapi dari kehamilan. Ateram cukup bulan, karena kalau dilakukan mulai prematur dia akan merangsang kontraksi. Jadi silakan datang ke bidan atau pelayanan kesehatan terdekat untuk diberikan asuhan puting susu ke dalam, yaitu nanti dengan menggunakan puting susunya dengan ditarik keluar dengan menggunakan pastinya alat steril, dan itu yang bisa mengerjakan tenaga medis ya. Asuhannya setelah itu mungkin alatnya bisa dibawa pulang dan ibu bisa melakukannya nanti di rumah, tetapi tetap harus didemonstrasikan dulu oleh bidannya. Nah, ini boleh mulai dilakukan saat kehamilan ateram, karena ketika puting susunya dikeluarkan dengan menggunakan tangan ataupun tadi alat yang akan dikasih oleh bidan, belum waktunya atau belum cukup bulan akan menimbulkan kontraksi. Kalau menimbulkan kontraksi berarti akan memicu proses persalinan atau kelahiran. Oke, jadi ini jelas jawabannya adalah mastitis. Mudah-mudahan penjelasan singkat, padat, jelas, praktis dari saya untuk para peserta uji kompetensi tahun ini ataupun tahun-tahun selanjutnya. Mudah-mudahan hasilnya optimal dan sesuai dengan harapan. Salam sehat, salam keberhasilan, salam bersyukur. Terima kasih.